Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini yaitu malam ketiga tarawih, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa datang bersama-sama melaksanakan ibadah kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan akan dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Selawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang benar, menuju jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam memasuki malam ketiga Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini, Pak, banyak macam jenisnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu hanya di bulan suci Ramadan. Ya, di luar daripada bulan Ramadan itu puasanya sunnah. Jadi kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tidak laksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau di bulan Ramadan, ya, kalau kita tidak berpuasa, ya, tentu mendapatkan sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dinyatakan melaksanakan dosa besar, karena ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib itu apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Kalau kita kerjakan tentu mendapatkan pahala. Inilah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Kita ini perlu bersyukur, ya. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya. Kita dikasih kesempatan 11 bulan itu, ya, tahu saja lah apa yang kita mau kita buat. Mau makan sepuasnya, mau kemana-kemana saja, kita tidak ada larangan. Yang penting tidak melanggar aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan di bulan puasa ini cuma satu kali dalam setahun. Dan dalam setahun itu cuma di bulan Ramadan saja puasa itu wajib. Jadi kita tidak ada alasan kita tidak berpuasa. Nah, ada sebagian kita yang terlalu egois. Ya. Nah, saya ini Pak bekerja di kebun, apalagi kerjanya Pak Tompak, Pak Lodi, sudah berat sekali. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Apabila kita ikutkan hawa nafsu, ya mungkin kita tidak bisa. Daripada saya gaji dalam sebulan, rugi saya. Bagus saya korban puasa lah. Ya, memang di mata kita memang rugi kalau kita tak kerja. Kita korbankan yang wajib, sedangkan yang korban lain tidak laksanakan. Itu menjadi problema bagi kita atau masalah bagi kita yang bekerja. Tolong hati-hati yang bekerja, jangan sampai kita merasa tidak bisa berpuasa karena sesuatu pekerjaan. Pekerjaan itu bisa kita batalkan puasa kalau memang itu dalam keadaan darurat, ya, atau mengancam jiwa kita, itu tidak mengapa, ada usul atau ada alasan. Tapi kalau bekerja masih kita bisa kontrol. Misalnya orang penerbang, ya, makan sahur saja kita makan sahur. Lepas itu kita bekerja sesuai kemampuan kita. Ya, kalau merasa kita sudah capek, ini sudah mulai perut keroncong,
berhentilah supaya tidak mengganggu kita punya ibadah puasa. Ya, itu kan ukurannya begitu. Jangan sampai kita mengorbankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa itu kembali juga kepada kita. Kalau kita laksanakan, kita yang dapat pahalanya, bukan Allah yang dapat pahalanya. Allah cuma memberikan kita ganjaran begitu besar kalau kita berpuasa. Nah, tapi kalau alasan nggak bisa makan ini kalau kita ikuti puasa, masalah besar yang bisa kita timbulkan. Inilah antara dosa dan pahala kita ini bisa mengendalikan, ya. Maka kita akan terjerumus kepada kekufuran atau kesesatan. Jadi untuk itu para kaum muslimin dan muslimat, mari kita berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, memang resikonya besar. Ya. Karena waktunya juga lama, sebulan. Cuma kalau 1-2 hari, 3 hari, ya mungkin banyak yang sebentar. Jadi tinggal kita punya keyakinan, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih utama, kepentingan diri kita atau kepentingan dunia kita atau kepentingan di akhirat. Ya. Kalau hidup di dunia ini cuma sementara saja. Nah, dan tentu kita akan menuju ke akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan kita ke sana jangan sampai membawa bekalan kosong. Sama juga kalau kita pergi bekerja, penumpang ada air, ada bekal, ada nasi dan sebagainya. Sama juga kalau nanti kita pergi akhirat, apa yang kita membawa? Tentu bukan itu semua yang kita bawa. Itu hanya dunia, tapi yang kita bawa tentu amalan-amalan kita semasa hidup dunia yang kita akan pertanggungjawabkan. Jadi terserah kepada kita. Kita berpikir, kita merenung. Mungkin sampai hari ini, selama ini saya menjalani puasa, 1 hari puasa, mungkin 29 hari bolong. Ya. Jadi tolong diperhatikan, Pak. Puasa ini hukumnya wajib, ya. Bulan puasa itu banyak sekali amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Ya. Terutama amalan-amalan yaitu ibadah sholat. Sholat wajib memang di luar bulan puasa atau di bulan puasa memang sudah wajib kita laksanakan. Kalau di bulan puasa ini ibadah amalan ibadah yang kita perlu tingkatkan adalah ibadah sunnah. Misalnya sholat sunnah, ya, kita tingkatkan. Karena di bulan Ramadan itu ibadah sholat sunnah sama pahalanya dengan ibadah sholat wajib di luar bulan Ramadan. Jadi 20 derajat, bahkan lebih daripada itu. Hanya Allah yang tahu apa ukurannya, ya. Jadi mari kita melaksanakan sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib yang lumayan. Yang mana rawatib artinya sholat yang bergandengan dengan sholat fardu yang wajib lima waktu itu. Misalnya kita bisa sholat sunat ada 12 rakaat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat rawatib 12 pada sholat fardu wajib, maka akan dibangunkan istana di surga. Itu ganjarannya, ya. Jadi 12 rakaat itu sebelum salat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Sebelum salat asar 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat dan selepas isya 2 rakaat. Ya, ada 12 rakaat. Memang lebih, tapi yang diutamakan adalah 12 rakaat. Ya, karena subuh bisa kita ambil 4 rakaat, apa yang bisa 4 rakaat. Tapi cuma dikatakan ibadah sunnah untuk mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib, yang paling utama adalah 12 rakaat.
Ini tujuannya untuk menutupi kelemahan salat fardu kita. Ya. Mungkin kita orang khusyuk dalam salat, itulah yang akan menutupi kekurangan kita pada salat wajib. Nah, itu amalan yang perlu kita tingkatkan, amalan salat sunnah di bulan Ramadan. Ada lagi salat sunnah yang lain, misalnya salat sunnah tahajud, salat sunnah taubat, salat sunnah hajat, dan lain-lain salat sunnah yang itu yang dilaksanakan mau siang atau hari. Ya. Dan untuk salat sunnah tarawih memang sudah dianjurkan di waktu puasa, hukumnya sunnah muakkad. Salat sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, amalan yang kedua di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bagaimana kita hukumnya atau pahalanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Satu huruf itu 10 nilainya, ya, 10 nilainya. Kita baca saja alif lam mim 3 huruf sudah 30. Apalagi kalau kita menerjemahkan apa ini yang kita baca, maka akan bertambah pahalanya menjadi 1 huruf bisa 20. Nah, itu kita tafsirkan itu apa yang kita baca, maka pahalanya bisa mendapatkan 20 ganjaran. Dan apalagi yang amalan yang perlu kita tinggalkan pada bulan Ramadan, yaitu rajin bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu sangat afdal, berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Banyak macam sedekah yang bisa kita keluarkan. Mungkin kita bersedekah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, tentu itu termasuk dalam sedekah. Ya. Kalau kita memberikan makan dan minum untuk orang berpuasa, pahalanya sama dengan kita yang berpuasa. Nah, jadi kalau kita berpuasa, kita bagi orang buka puasa, double kita punya ganjaran pahala. Kalau puasa kita lain, sedekah puasa kita lain. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan di bulan puasa Ramadan ini. Jadi begitulah mungkin itu bisa saja yang saya sampaikan. Saya ini bukan seorang ustaz atau pendakwah, sekedar saya menyampaikan terserah kepada kita, pada kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Puji kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.